pagi teman-teman dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Albert dari Divisi Marketing Alamindo, tim Alsa dari Panji Bono Residence dan Dharma Wangsa Residence Bekasi. Ini menyambung konten yang kita pernah post di sosial media, di Instagram kami Dharma Wangsa atau Panji Bono, atau di Facebooknya, tentang konten yang baru. Kontennya itu Tanya Alsa. Nah, konten Tanya Alsa di sini maksudnya kami dari divisi marketing mau coba lebih dekat dengan Bapak Ibu semua, terutama untuk menjadi mitra, rekan sharing dari Bapak Ibu yang kalau memang ada kendala, ada pertanyaan seputar properti apa aja, yang kira-kira kepingin beli rumah, kepingin punya rumah, tapi mungkin ada pertanyaan yang ngeganjel, yang pingin butuh solusi. Tapi kira-kira selama ini kayaknya bingung mau tanya kemana. Nah, ini kita siapkan sebuah konten baru di sosial media kami, itu namanya Tanya Alsa. Kita akan posting ini setiap minggu. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa share pertanyaan-pertanyaannya seputar properti yang mau ditanyain. Jangan malu-malu, cukup tinggalin message langsung DM kita kalau di Instagram, atau tinggalin message di inbox kalau di Facebook. Cukup kasih hashtag Tanya Alsa. Nah, dengan isi pertanyaannya apa aja yang Bapak Ibu mungkin pingin butuh solusi tentang beli hunian, cari hunian yang bagus, atau kendala apa aja, misalnya takut proses KPR-nya kayak gimana sih gitu. Nah, kita bisa berbagi informasi di situ. Nah, sebagai contoh yang kali ini yang Tanya Alsa versi pertama yang kita posting kemarin, saya sudah kumpulin beberapa pertanyaan yang dari Bapak Ibu dan teman-teman semua tinggalkan di DM kita. Ini saya sudah catat beberapa. Cuma sebelumnya memang kita sampaikan dulu, ada cukup banyak yang tinggalkan pertanyaan di DM kita atau di message kita nih, masih seputar pertanyaan tentang harganya berapa atau tipe-tipe rumahnya gimana dengan hashtag Tanya Alsa. Jadi kalau untuk yang seperti pertanyaan umum tentang harga produk kita, Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, bisa kontak kita, bisa langsung hit WhatsApp buttonnya untuk bisa chat sama tim marketing kami, atau bisa juga langsung tinggalin pesan di DM, nggak apa-apa, kita akan fast response untuk jawab, untuk share brosur sama daftar harganya gitu ya. Jadi di konten Tanya Alsanya ini kita pengen Bapak Ibu yang kepingin beli rumah tapi masih bingung ada kendala apa, share aja di sini selengkap-lengkapnya. Kami akan coba kasih solusi yang terbaik buat Bapak sama Ibu ya. Oke, kalau gitu langsung kita bahas satu-satu. Kalau untuk masalah sudah pernah beli rumah, KPR sebelumnya, nggak masalah. Karena ini KPR komersil, bisa aja ambil unit kedua, ketiga, itu nggak ada masalah sepanjang penghasilannya masih cukup. Jadi bank itu tidak membatasi, yang penting rasio penghasilannya bagus. Nah, contoh kalau tadi Ibu sampaikan di sini per bulannya itu 800.000 cicilannya, terus kira-kira yang nyaman harus punya rasio penghasilan berapa? Kalau rasionya per peraturan Bank Indonesia yang baru dengan relaksasi tahun 2018 bulan Agustus yang lalu itu ada perbaikan. Jadi untuk tiap para konsumen yang mau beli rumah, rasionya dinaikkan. Jadi saya ambil contoh selain persentase mungkin sama angka biar Bapak Ibu semua bisa tahu detailnya. Kalau untuk penghasilan 10 juta contohnya, kita dikasih rasio sama bank itu 40% dari total penghasilan kita sebulan. Itu rasio kredit kita tiap bulan. Nah, kalau gajinya 10 juta berarti kita bisa ambil cicilan itu 4 juta rupiah per bulan maksimal. Nah, dengan catatan yang tadi, kalau Ibu sekarang lagi ada cicilan nih 800.000, nah berarti 4 jutanya tinggal kita kurangin aja 800.000. Jadi masih ada kuota kredit 3,2 juta per bulan. Tapi dengan catatan harus dipastikan juga sekarang nggak ada cicilan lain yang lagi jalan, karena itu bicara konteksnya cicilan semuanya. Jadi apapun, mau untuk kredit konsumtif, mungkin lagi ada kredit kendaraan bermotor atau apa yang lain, itu harus ditotal dulu semuanya. Nah, sisanya dari angka itu yang dianggap mampu buat cicil kembali. Jadi Ibu bisa cari kira-kira hunian yang pas di cicilan itu tuh tipe berapa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu ada hitungannya 40% ya Bu, dari total penghasilan kalau untuk gaji yang di bawah dari 10 juta ke bawah, kurang lebih kayak gitu. Dari Dharma Wangsa dan Panji Bono
Residence memang memantau kondisi sekarang ini lagi kurang kurang baik untuk semua, baik dari segi income atau kondisi keuangan. Nah, kita pahami betul kondisinya, kita coba kasih solusi yang terbaik. Ya, jadi salah satunya produk yang Alsa tawarkan baik di Dharma Wangsa atau Panji Buwono, kita kasih banyak kemudahan buat calon konsumen yang masih harus cari rumah di kondisi yang seperti sekarang. Salah satunya nih dengan cara kita lihat gimana caranya ngeringanin biaya konsumen di awal. Di antaranya kita ringankan tuh biaya KPR-nya, itu nominal kan cukup besar ya, biaya KPR yang ke bank untuk asuransi dan lain-lain. Terus yang kedua, BPHTB-nya itu pajak pembeli juga cukup gede. Nah, itu kita pangkas 100% gratis. Jadi Bapak Ibu beli rumah di Dharma Wangsa atau Panji Buwono, meski di kondisi sekarang, nggak usah takut masalah biaya karena semuanya ditanggung developer. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih unitnya, masalah biaya-biayanya nggak usah dipusingin, semuanya sudah di cover sama developer. Dan yang menarik lagi, kita tadi bicarakan nggak cuma untuk tenaga medis aja nih, kita berlakukan untuk semua. Bagi yang lagi butuh hunian, di luar tadi biaya yang sudah didiskon, si DP-nya sendiri yang developer rata-rata kasih cuma 5% dan boleh dicicil pula, itu masih didiskon loh. Jadi kita ada kasih judul namanya triple diskon Bapak Ibu. Jadi untuk di Panji Buwono atau Dharma Wangsa ada tipe-tipe khusus, rumahnya juga udah ready siap pindah, itu DP-nya yang udah 5% tadi bakalan didiskon lagi dari developer. Nah, sebesar apa diskonnya, Bapak Ibu bisa cek. Nanti bisa tanya-tanya brosur sama plastisnya, karena stoknya terbatas banget memang. Jadi bisa dicek ke tim marketing kami, tim marketing kami siap bantu untuk detailnya. Gitu ya. Sebenarnya agak nyambung ke kondisi yang pandemi saat ini nih. Jadi kalau di tengah kondisi pandemi yang rata-rata kita kan pasti lagi social distancing, physical distancing, agak menghindari untuk keluar rumah. Nah, kita tangkap juga kondisi itu di marketing kita. Jadi kegiatan pemasaran rumah juga jangan sampai terganggu bagi yang membutuhkan dengan mempermudah caranya. Apalagi sekarang kan era digitalnya, teknologi sudah banyak nih, kita dipermudah sekali. Jadi diantaranya kita siapkan fasilitas semua keperluan konsumen untuk beli rumah via online. Pertama, Bapak Ibu bisa dapatkan informasi komplit tentang produk perumahan yang kita jual di Dharma Wangsa atau Panji Buwono dengan cara download brosur. Jadi bisa lihat lewat website gitu, atau chat ke marketing kami langsung. Jadi itu nanti tiktokannya bisa lebih gampang, produknya bisa di-share di situ. Dan mau lihat kondisinya, meskipun Bapak Ibu sulit datang atau menghindar keluar rumah dulu, betul ya, sesuai aturan pemerintah, kita bisa lihat langsung kondisinya. Nanti tim anak marketing ini bisa share foto-fotonya, videonya, lokasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung exactly yang ada di lokasi seperti apa kondisinya. Meskipun lagi kondisi pandemi kayak gini, jadi tetap bisa lihat. Dan show unit kita ada, Bapak Ibu bisa jelajahin langsung virtual. Jadi semuanya udah lebih simple deh, semuanya bisa dilihat dari handphone, dari genggaman tangan sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot datang gitu. Nah, terus kalau udah ketemu yang cocok gimana Pak? Nah, kalau udah ketemu yang cocok, Bapak Ibu tinggal lanjutkan pemesanannya juga via online. Cukup pilih unitnya, nanti setannya sudah di set, bisa pilih bloknya senang yang hadap mana gitu ya, modelnya seperti apa. Nanti transfer booking via online, dan legalitasnya juga jangan takut, tanda tangan SPJB kita layani via online. Jadi Bapak Ibu tinggal submit alamat emailnya, nanti kita share, atau kalau mau yang hard copy kita bisa kirim juga nanti lewat kurir. Jadi itu di-sign, nanti dikirim balik ke kita. Semuanya kita yang fasilitasin, jadi Bapak Ibu tinggal sign aja. Jadi semudah itu kita fasilitasin supaya Bapak Ibu yang lagi berkebutuhan juga nggak bingung-bingung lagi untuk cari kemudahan gitu. Jadi kita sudah fasilitasin semua biar Bapak Ibu nggak ribet-ribet gitu ya. Bapak rasa ada pernah terkendala cicilan yang sedikit bermasalah, tapi sudah beres nih, sudah dilunasin. Kalau untuk informasi sih Bapak Ibu, untuk rasio, untuk masalah IDBI ya, atau historical pembayaran kita, status kredit kita di Bank Indonesia itu kerekam selama 24 bulan atau 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala pembayaran yang sedikit macet tapi sudah lunas, itu secara prinsip sebenarnya akan tetap kelihatan selama 2 tahun.
karena dia bentuknya seperti kolom-kolom gitu ya, yang nanti per bulannya akan bergeser terus. Jadi kalau sudah lewat dari 2 tahun sih harusnya nggak akan ada masalah. Tapi kalau bicara pertanyaannya bisa atau tidak, sebenarnya bisa, dan beberapa bank memperlakukan itu. Jadi biasanya Bapak akan diminta bukti pembayaran pelunasannya, dan biasanya akan di-trace dulu kendala bermasalahnya seperti apa, karena kadang kita jumpai ini hal-hal teknis di lapangan kayak cuma lupa annual fee kartu kredit misalnya yang nominalnya nggak seberapa, atau terkadang terjadi miss-nya itu biaya yang kita nggak ketahui sebagai nasabah. Nah, itu bisa diklaim kok, bisa diputihkan kayak gitu. Jadi intinya kalau ada masalah-masalah seperti itu, kami pun di tim marketing Alsa, mau di Dharma Wangsa atau Panji Buwono, kami bisa fasilitasi Bapak Ibu screening di awal dulu. Jadi kalau memang kira-kira tertarik perumahan di tempat kami, tapi ada ragu nih soal masalah historical pembayarannya, jangan sungkan titipin foto KTP aja. Nanti kita bantu cek dulu foto KTP kalau yang sudah menikah ya suami istri ya. Nanti kita cek dua-duanya. Kalau memang make sure BI checkingnya bagus, baru kita bicara konsep kelanjutannya, bicara rasionya dan lain sebagainya. Jadi kita fasilitasin benar-benar supaya Bapak Ibu ada kejelasan dulu di awal, jangan kayak oh saya booking, pokoknya pasti oke deh, pasti oke. Nah, kita di sini sifatnya mau jadi konsultan yang baik buat Bapak sama Ibu. Jadi kalau ada kendala di depan, kita akan share dulu ada obstacle apa, ada kendala apa, itu dan kita bisa cari way out-nya dulu di depan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan takut untuk Pak Paulus, harusnya kita bisa cek dulu. Kalaupun tidak bisa misalnya dinyatakan atas nama Bapak, kita akan coba alihkan, bisa nggak pakai atas nama yang lain gitu. Misalnya kolega keluarga atau referensi nama yang lain gitu. Jadi bisa lah, banyak cara. Kita bisa sediakan banyak opsi untuk menolong Bapak Ibu punya rumah di tempat kita. Kurang lebih kayak gitu. Pak Angga, kalau sebenarnya ini agak mirip sama yang tadi, ini sifatnya kalau mau ambil KPR lagi tapi memang sudah pernah ambil, itu secara batasan penghasilan aja yang nanti akan diperiksa. Jadi kalau gajinya atau income-nya dirasa masih cukup, itu nggak ada masalah, jadi tetap bisa proses lagi. Cuma kalau bicara konteksnya Bapak mau rencana over credit, fasilitas yang lama untuk nanti beli unit yang baru, over credit ini ya harusnya sih aturan mainnya secara resmi diproses langsung di bank. Jadi namanya kayak kita beli rumah, kayak Bapak waktu beli rumah pertama kali dulu. Jadi proses calon pembeli ini harus di bank dulu sampai dapat persetujuan kredit, baru akad kreditnya jual beli antara Bapak sama pembelinya. Nah itu sudah beres, baru lanjut ke kita. Tapi ada juga yang lain, itu namanya over kredit di bawah tangan. Itu relevan terjadi di masyarakat, di jual beli properti itu banyak terjadi. Karena kenyataannya banyak juga tipikal orang-orang yang secara kemampuan membayar tinggi. Jadi mereka ini punya kemampuan membayar bagus, tapi mereka punya berkas kurang bagus. Contoh misalnya para pengusaha yang memang income-nya bagus tiap bulan, penghasilannya tinggi, tapi kalau diminta proses ke bank untuk memenuhi berkas persyaratan, ya entah pertama berkasnya kurang lengkap atau mungkin nggak mau repot urus ke bank. Nah ini tipikal konsumen atau masyarakat yang seperti ini, mereka akan lebih prefer cari rumah-rumah yang over credit supaya nggak perlu pusing urus berkas lagi, tinggal bayar DP ke pemilik rumah, terus sisanya langsung nerusin cicilan. Nah, jadi ada dua versi lah, tapi kedua-duanya ini pun yang mana yang mau dilakukan itu tetap ada dasar hukumnya. Jadi ada tanda tangan perjanjian jual beli, notarial, itu semua memang diatur aman lah, seaman mungkin gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Saya rasa itu yang kita berhasil kumpulkan untuk postingan Tanya Alsa kali ini. Nanti berikutnya di setiap minggunya akan dibuka lagi kesempatan yang sama. Jadi kita berharap dari Bapak sama Ibu dan teman-teman semua yang masih ada pertanyaan terkait investasi properti atau jual beli properti atau keinginannya untuk beli hunian, tapi ada yang ragu, ada yang bingung, ada yang mau ditanyain. Nah, konteksnya bisa manfaatin konten ini. Jadi kita bisa saling berbagi informasi di sini. Yang ini akan dibahas, nanti akan dipost dalam bentuk video juga seperti ini. Jadi nggak cuma Bapak Ibu yang bertanya langsung seperti tadi yang saya bacain ya, tapi yang penonton lainnya
yang lihat postingan ini juga bisa dapat informasi yang sama. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa sama bagi kebanyakan orang, tapi bisa terwakili lah paling tidak. Jadi kalau bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang punya pertanyaan tentang seputaran investasi properti atau pembelian unit rumah dan masih ada bingung-bingungnya, jangan ragu-ragu buat tanya ya. Ikutan konten Tanya Alsa berikutnya. Sekian dari saya, sampai ketemu di program yang lain ya. Terima kasih.